Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Dwi Rahmawati dengan NIM 4512420001. Saya akan mempresentasikan mengenai kearifan lokal suku Samin dalam pengelolaan lingkungan. Suku Samin, masyarakat sedulur sikep atau yang biasa disebut suku Samin adalah kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya pada alam dan kelestarian lingkungan. Mereka adalah pejuang pelestarian alam. Sedulur sikep berasal dari Blora, tepatnya pada daerah Klopo Dhuwur. Sesepuh dan pendiri sedulur sikep adalah Raden Kohar, yang biasa disebut Ki Samin Suro Sentiko. Masyarakat Samin adalah keturunan para pengikut Samin Suro Sentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana ia adalah orang yang mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Sedulur sikep yang dahulunya sering disebut dengan suku Samin adalah masyarakat yang memegang teguh prinsip dan ajaran leluhur mereka. Kiprah perjuangan sedulur sikep telah dimulai dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Raden Kohar yang merupakan pendiri dan pencetus Saminisme dengan gerakan perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda dengan tanpa menggunakan kekerasan. Gerakan perlawanan tanpa kekerasan ini terjadi pada tahun 1890 dengan cara mereka menolak menyumbang lumbung desa yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, menolak mengembala ternak bersama-sama, dan menolak membayar pajak. Dari pola inilah pengikut Samin menyebar di beberapa daerah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kelompok Samin ini tersebar sampai Pantura Timur, Jawa Tengah. Namun, konsentrasi terbesarnya berada di kawasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur, yang masing-masing bermukim di perbatasan kedua wilayah. Selanjutnya yaitu petani tradisional suku Samin. Masyarakat adat Samin di Dusun Karangpace, Desa Klopo Dhuwur, mayoritas bekerja sebagai petani. Pekerjaan ini telah dilakukan sejak awal munculnya ajaran Samin atau Saminisme. Bertani merupakan bagian dari masyarakat adat Samin yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun pada saat ini generasi-generasi mudanya juga mulai melakukan pekerjaan yang lain, namun bertani tetap menjadi pekerjaan utama di dalam keluarga masyarakat adat Samin. Masyarakat adat Samin termasuk dalam petani tradisional atau istilah Jawanya adalah petani utun. Petani Samin mengerjakan sawah yang sebagian besar merupakan warisan dari leluhur mereka. Masyarakat adat Samin dalam ajarannya tidak diperbolehkan untuk menjual lahan sawah mereka kepada orang lain, sehingga sawah yang mereka miliki merupakan warisan yang turun-temurun. Sikap terhadap lingkungan. Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif. Mereka memanfaatkan alam, misalnya dengan mengambil kayu, dengan secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, yang artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional, maka tanah mereka akan mereka perlakukan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan lahan, seperti tumbuhan apa saja yang akan ditanam, mereka hanya berdasarkan musim saja, yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam, habis atau tidaknya itu tergantung pada pemakaiannya. Pertanian yang dilakukan oleh petani tradisional Samin masih menggunakan bahan-bahan yang organik. Karena petani tradisional Samin memahami apabila menggunakan bahan kimia terlalu banyak akan dapat merusak lingkungannya. Ajaran Samin mengajarkan bahwa dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari tidak boleh merusak lingkungan, karena alam merupakan sumber penghidupan mereka. Sehingga untuk dapat mencukupi unsur hara tanaman, petani tradisional Samin menggunakan bahan organik seperti pupuk kandang sebagai penyubur tanah. Penggunaan pupuk kandang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Terlebih sudah menjadi kebiasaan di daerah pedesaan apabila petani yang memiliki hewan ternak. Kearifan lokal suku Samin.
Kearifan lokal sendiri merupakan suatu bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat tersebut. Kearifan lokal pada umumnya diwariskan dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada dalam cerita rakyat, lagu, peribahasa, dan permainan rakyat. Petani samin termasuk dalam petani tradisional. Istilah Jawanya adalah petani utun. Petani samin melakukan usaha tani dengan cara-cara yang masih tradisional, termasuk mematuhi aturan-aturan adat dalam bertani. Ajaran samin yang mereka yakini telah mengatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh petani samin supaya selalu mendapatkan berkah dengan panen yang melimpah. Berikut adalah beberapa kearifan lokal petani tradisional samin yang masih dijalani sampai sekarang. Yang pertama yaitu mempertahankan lahan pertanian warisan. Yang kedua, peraturan adat samin tidak menjual seluruh hasil panennya. Yang ketiga, upacara adat penyucian alat-alat pertanian atau yang biasa disebut dengan jamasan. Yang keempat, upacara persembahan syukur kepada alam atau biasa disebut kadeso. Kearifan lokal yang pertama yaitu mempertahankan lahan pertanian warisan. Petani samin telah menetap di wilayah Dusun Karangpace, Desa Kelopodubur sejak datangnya Samin Suro Sentiko di Kabupaten Blora. Pertanian menjadi pekerjaan utama masyarakat samin sejak saat itu hingga sekarang. Lahan pertanian yang digunakan saat ini merupakan hasil dari warisan leluhurnya. Dalam ajaran tata cara kehidupan masyarakat samin, mereka tidak diperbolehkan untuk menjual tanah mereka, khususnya tanah untuk lahan pertanian. Di dalam ajaran samin, tanah bukan merupakan milik pribadi, namun milik alam semesta, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual kepada orang lain. Selain itu, dengan menjual tanah, dikhawatirkan masyarakat samin dapat berpisah dari kelompoknya atau keluar dari perkampungan samin. Menjaga tanah mereka tetap menjadi milik petani samin dapat mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka supaya tidak hilang dengan kemajuan zaman. Yang kedua yaitu peraturan adat samin tidak menjual seluruh hasil panennya. Petani samin menanam tanaman padi sebagai salah satu tanaman yang wajib ditanam. Selain padi, ada juga yang menanam ketela dan jagung. Dalam bertani, petani samin juga diatur oleh adat yaitu tidak boleh menjual seluruh hasil panennya. Setelah panen, mereka akan menyimpan hasil panennya untuk digunakan sebagai konsumsi keluarga dan digunakan sebagai sumbangan jika ada masyarakat samin lainnya yang sedang hajatan seperti perkawinan atau sunatan. Hasil panen yang diperoleh petani samin seperti contohnya padi tidak akan diserap secara keseluruhan, namun bertahap sesuai dengan kebutuhan. Hasil panen yang dijual hanya sebagian saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada zaman dahulu, masyarakat adat samin tidak diperbolehkan untuk menjual hasil panennya. Karena pada ajaran samin terdapat anjuran yang berbunyi saapi-api adol, luwih apik yen tuku. Artinya, sebaik-baiknya menjual lebih baik membeli. Namun, masyarakat samin pada zaman sekarang telah menyesuaikan perkembangan zaman dengan menjual sebagian hasil panennya dan menyimpan sisanya untuk dikonsumsi sendiri. Uang hasil penjualan panennya biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan sandang, pangan, dan papan lainnya. Masyarakat samin biasanya akan menjual hasil panen mereka kepada pengepul yang berada di perkampungan mereka. Pengepul, yang juga merupakan masyarakat adat samin, akan menjual ke pasar Blora. Selanjutnya yaitu upacara adat pensucian alat-alat pertanian atau yang biasa disebut jamasan. Petani samin sangat menghargai pekerjaannya sebagai petani. Menurut mereka, menjadi petani adalah pekerjaan yang mulia, karena tidak mengganggu milik pemerintah dan tidak merusak alam secara berlebihan. Petani samin menghargai pekerjaannya sebagai petani diwujudkan dengan adanya upacara pensucian alat-alat pertanian yang disebut sebagai upacara adat jamasan. Jamasan merupakan suatu upacara adat untuk mensucikan barang-barang yang dianggap sakral. Bagi masyarakat adat samin, peralatan pertanian merupakan benda yang sakral bagi mereka, karena benda-benda tersebut yang membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka dapat menjalankan ajaran samin dengan baik. Alat-alat pertanian yang disucikan dalam upacara adat jamasan antara lain sabit dan cangkul. Selain upacara adat jamasan, terdapat upacara persembahan syukur kepada alam yang biasa disebut upacara kadeso.
Petani Samin sangat percaya bahwa yang memberikan kesuburan dan limpahan hasil panen adalah alam semesta, sehingga mereka tidak akan merusak alam untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertaniannya. Salah satu cara petani Samin berucap syukur kepada alam adalah dengan mereka melakukan upacara adat Kadeso. Pada upacara adat Kadeso, masing-masing petani Samin akan membuat tumpeng untuk berdoa bersama di sumber air dekat lahan pertanian mereka. Upacara Kadeso dipimpin oleh seorang tokoh adat. Doa dilakukan di dekat sumber air karena mereka berharap alam akan selalu memberikan air yang berlimpah, sehingga mereka tidak akan mengalami kekeringan pada tahun mendatang. Upacara adat Kadeso dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Juli sesuai dengan perhitungan tanggalan Jawa yang ditentukan oleh tokoh adat. Seluruh petani Samin wajib mengikuti upacara tersebut, karena upacara ini adalah kesempatan mereka untuk mengucap rasa syukur kepada alam. Sekian video presentasi pembelajaran mengenai kearifan lokal suku Samin dalam pengelolaan lingkungan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.